Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk seorang ahli surga. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." Tidak lama setelah itu, lewatlah seorang pria dari kalangan Ansor. Para sahabat menyaksikannya takjub, meskipun orang yang disaksikan itu tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya. Beliau menunjuk pria yang dinubatkannya sebagai ahli surga itu. Demikian pula pada hari ketiga ketika orang tersebut lewat. Alhasil, nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari berturut-turut itu membuat penasaran Abdullah bin Amru. Ia ingin mengetahui amalan apa yang membuat orang dari Ansor itu menjadi ahli surga. Akhirnya, ia terus mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Agar bisa mengamati lebih dekat lagi, Ibnu Amru membuat skenario sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu. Abdullah bin Amru pun berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ketahuilah, antara aku dan ayahku terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Orang itu pun menjawab, "Mari, dengan senang hati." Selama 3 hari berturut-turut Ibnu Amru tinggal di sana. Namun, dia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa lainnya. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Memang, ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tak baik. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amru semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Keesokan harinya, saat hendak permisi, ia berkata kepadanya secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah, sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi perselisihan, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu, karena aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami seorang ahli surga." Orang itu terus mendengarkan. Ibnu Amru melanjutkan penjelasannya, "Dan selama itu pula, yang muncul di hadapan kami adalah dirimu. Karena itu, aku ingin tahu lebih dekat apa amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Namun terus terang saja, selama 3 hari aku di sini tidak pernah kulihat engkau melakukan amalan yang istimewa. Sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa kau ahli surga?" tanya Ibnu Amru lagi. Orang itu berkata, "Ya, benar. Amalanku adalah seperti yang kamu saksikan." Karena merasa yakin orang itu telah jujur, Ibnu Amru pun pamit. Namun, belum jauh dari rumahnya, orang itu berlari-lari untuk memanggil lagi Abdullah bin Umar. "Ketahuilah, amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun, aku tidak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Abdullah bin Amru berkata, "Inilah amalan yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan." Memberikan hati yang bersih, tidak menyimpan prasangka yang jelek terhadap kaum muslim, kelihatannya sederhana, tapi justru amal itulah yang seringkali sulit kita lakukan. Mungkin kita mampu berdiri di malam hari, sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, amat sulit bagi kita menghilangkan kedengkian kepada sesama kaum muslim hanya karena kita duga pahamnya berbeda dengan kita, hanya karena kita pikir bahwa dia berasal dari golongan yang berbeda dengan kita, atau hanya karena dia memperoleh kelebihan yang diberikan Allah dan kelebihan itu tidak mampu kita miliki.
inilah justru yang tidak mampu kita lakukan. Demikianlah kisah singkat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinobatkan sebagai ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dan sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.